Hai kawan Elora, balik lagi sama gua Dika. Hari ini gua akan mereview sebuah mic yang sempat hype di tahun lalu dan banyak banget orang yang pakai. Mic-nya mirip-mirip kayak gini, yang gua pakai nih, kayak wireless mic gitu. Ini yang gua pakai Rode Wireless Go. Kayaknya ini keluar lebih dulu daripada mic yang bakal gua review sekarang. Kalau misalnya kalian sering nonton YouTuber atau misalnya sering lihat artis-artis di YouTube, mereka tuh sering banget pakai mic ini. Dan ini adalah mic Saramonic Blink 500 B2. Seperti yang kalian lihat, ini segelnya udah kebuka, jadi udah jelas ini barang second. Dan beruntungnya kita dapat barang ini, jadi bisa gua review dulu sebelum nanti ada yang beli. Terutama kalian nih, kawan Elora. Yuk sekarang kita buka aja mic ini. Pertama, kalau kalian buka ini, kalian akan langsung disambut oleh dua transmitter alias dua mic-nya dan juga satu receiver. Terus ada pouch-nya di samping. Isinya itu kabel buat nyolok ke kamera, terus ada satu lagi kabel yang buat nyolok ke HP. Dan juga dapat dua lavalier mic ini semacam mic clip-on gitu, jadi lebih enak kalau misalnya gunain ini. Lalu dapat 3 kabel USB buat ngecas, dan dia udah pakai USB yang Type-C. Yuk langsung kita cek ke bentuk receiver dan transmitternya. Pertama, di receiver ini bentuknya sangat simple ya, cuman ada tombol on, ini yang warna merah, terus ada port USB-C buat ngecas, ada line out buat kabel yang connect ke kamera ataupun ke HP, sama ada tulisan pair di sini. Lanjut ke transmitter atau mic-nya. Dua transmitter ini sama bentuknya, ada tombol di atasnya buat nyalain, terus ada lubang buat ngecas, sebelahnya ada port untuk nyolokin mic lavaliernya, terus di sisi satunya dia punya tombol plus minus untuk ngatur gain, dan kalau dipencet bersamaan berguna untuk pairing atau konekin mic ini ke transmitter. Dan juga di bagian atas nih dekat-dekat klipnya, dia ada speaker, bentuknya mirip speaker gitu, tapi ini berguna sebagai mikrofon juga. Cara gunainnya gampang banget, kalian tinggal nyalain dulu receivernya sama transmitternya. Nih tuh udah menyala. Lalu colok receivernya pakai kabel ke kamera ataupun ke HP. Nah kalau udah connect, kalian bisa ngatur gainnya itu bisa dari transmitter ataupun dari dalam kameranya. Habis itu tinggal kalian cantolin aja transmitternya ke sini, ke kaos kalian, dan tinggal ngomong kayak biasa. Suaranya bakal kerekam dan masuk ke file videonya. Atau kalau kalian males nih nempelin kayak ginian, bikin pakai mic kecil yang biasa, tinggal colokin aja lavaliernya ke sini, ke lubang mic. Sekarang langsung aja kita tes suaranya. Jadi gue bakal tes nanti suaranya dari kamera langsung, terus ada yang dari mic ini nih, mic Rode Wireless Go, dan juga dari Saramonic. Nanti kalau bisa kalian pakai headphone biar dengar bedanya. Sebenarnya gue nggak jago-jago banget audio, cuman ya gue ngebantu aja, siapa tahu kalian bingung kan mau pilih beli yang mana, Saramonic atau Rode. Nanti coba cek hasilnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes mikrofon langsung dari kamera Lumix GH5. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes mikrofon Rode Wireless Go. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes dari mikrofon Saramonic Blink 500 B2. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes mic Saramonic Blink 500 B2 dengan lavaliernya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, coba dengar. Enakan yang mana? Ini gua tes jarak di dalam ruangan. Suaranya masih nyampe apa enggak kalau gua ngelewatin pintu. Oke. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Ini gua udah jauh banget di pojok studio. Dan sekarang gua bakal keluar. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tes 1 2 3, 1 2 3. Masih kedengeran gak nih suara gua? Tes. Halo. Tes, sekarang gue masuk ke kamar mandi. Siapa tahu masih kedengeran atau udah kresek-kresek. Ini suara gue di dalam kamar mandi di luar. Kayaknya jaraknya udah lumayan jauh ini. Gue bakal balik lagi ke studio. Tes 1 2 1 2. Tes. Ini gue masuk kembali ke studio. Gimana? Masih kedengeran gak suara gue? Tadi di luar jelas gak suara gue? Oke, sekarang gue akan ngetes dua mic-nya, gimana suaranya kalau misalnya dua mic ini nyala, dan kayak ngobrol biasa gitu kalau misalnya kita ngelakuin interview, gimana hasilnya. Cek ini.
Oke, ini adalah tes mic Saramonic Blink 500 dan ini 2 mic. Nih gue sama Hanif sekarang. Kenapa ketinggian gue ya? Nah, gue sama Hanif. Coba tes ngomong nih. Halo ya, ini mic-nya para YouTuber. Biasa banget dipakai sama YouTuber. Yoi. Ini Hanif ini sales counter baru. Dia mantan fotografer selama PPKM. Kenapa nih masuk Elora kenapa? Ya karena job wedding gue di cancel semua. Gak boleh ngomong kasar sih. Parah banget. Nah, Instagram lo apa? Salah yang orang-orang pada pingin foto wedding. Nah, ini bisa ke Hanif nih. Bisa di @hanif_, yoi. Oke, thank you Hanif. Thank you. Sorry. Udah balik kerja. Oke, ini adalah tes mic Saramonic Blink 500 B2 di outdoor. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Coba kedengeran nggak? Ini kondisi jalannya nggak terlalu rame karena masih PPKM, jadi coba dengerin aja suara gue lebih jelas atau masih ada noise yang ganggu. Tes 1 2 1 2. Halo. Jadi setelah tadi gue coba-coba mic Saramonicnya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa gue kasih tahu. Yang pertama itu enteng. Ini enteng banget, nggak ada bebannya gitu, kecil, gampang dibawa kemana-mana. Kalau kalian masuk tas kecil juga masuk. Terus setupnya nggak ribet, harganya terjangkau. Ini mungkin yang salah satu alasan ya. Terus udah harganya terjangkau, dia dapat 2 mic alias 2 transmitter. Sementara di mic Rode ini yang harganya mungkin setara sama ini, cuma dapat satu mic doang nih yang gue pakai. Jadi agak mahal. Terus dia enaknya udah dapat aksesorisnya banyak. Udah charger 3, terus ada mic lavalier-nya udah include. Kalau misalnya kalian beli Rode, jadi ngebanding-bandingin gini ya. Cuman kalau misalnya kalian beli Rode tuh mic-nya harus beli lagi sendiri. Jadi itu yang malesin. Kalau ini udah lengkap lah, enak. Hasil suaranya kalau misalnya kalian dengar, menurut gue bagus. Makanya mungkin ini yang ngebuat dia banyak yang pakai ya. Karena harganya terjangkau dan hasilnya oke banget. Karena banyak YouTuber juga yang ngerekomendasiin, kayak misalnya X-Tech Media, mereka ngerekomendasiin pakai mic ini. Lanjut ke kekurangan atau kelemahannya. Yang pertama, dia nggak ada layarnya, jadi kalau ngelihat gainnya harus dari kamera. Kan kalau misalnya yang Rode yang gue pakai, dia di layarnya tuh ada gainnya, jadi kelihatan kalau suaranya picking apa enggak. Nggak harus ngelihat ke layar. Karena kadang beberapa kamera kan ada yang nggak munculin kayak informasi gainnya, ada yang belum bisa kan, apalagi di kamera-kamera entry level. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya. Terus ada lagi baterainya yang terbatas, dia cuma tahan 3-4 jam, dibanding yang kompetitor sebelah ini bisa tahan 5-7 jam. Dia nggak punya colokan buat headphone di sininya. Kalau misalnya mic yang pernah gue review tuh mic Synco, dia enaknya di receivernya dia punya colokan buat headphone. Jadi kalian misalnya kameranya nggak punya headphone port atau colokan buat headphone, kalian bisa dengerin monitor audionya, tinggal colok aja headphone ke receiver mic Synco itu. Sementara di Saramonic dia nggak ada. Sayang banget, padahal mic ini suaranya lebih oke menurut gue dibandingkan mic Synco. Jadi seperti biasa, buat siapa mic ini? Kalau menurut gue ini mic cocok banget buat kalian para konten kreator atau yang punya konten berdua sama temennya, berdua aja ya, soalnya kan micnya cuma 2. Bikin podcast juga bisa, karena gue pernah lihat ada yang ngejual mic ini plus mixer gitu. Dan itu bisa jadi paket podcast yang hemat lah dibanding kalian beli podcast yang profesional banget yang harganya mahal mixernya. Ini bisa juga buat podcast. Terus buat interview, bikin konten-konten interview, dokumenter, atau di jalan-jalan mau interview pakai ini, ringkas banget, enak pokoknya. Kalau kalian minat sama mic Saramonic ini, kalian bisa follow terus IG kita, pantengin terus, nanti pasti bakal di-post. Dan juga cek aja marketplace kita, mungkin masih ready stock di situ. Ini marketplace-nya gue taruh seperti biasa di bawah. Sebelum video ini gue akhiri, jangan lupa subscribe ke channel ini, nyalain loncengnya biar kalian tahu setiap kita ada video baru, nanti bakal muncul notifnya di YouTube kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.